Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan untuk koreksi soal secara kilat dengan tanpa ballpoint. Untuk koreksi soal ini kita cukup menggunakan aplikasi Excel yang dalam hal ini dikembangkan oleh desain programnya Pak Haji Karjono SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bersama, yaitu cara menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pak Haji Karjono ini. Nah, caranya bagaimana? Mari kita ikuti bersama untuk cara pengoperasian koreksi soal dengan tanpa pulpen ini. Baik, pada kesempatan kali ini untuk yang pertama kali untuk bisa kita mengoreksi menggunakan aplikasi ini, yang pertama adalah menginput data, yaitu diklik sini di bagian sini, di input data. Kemudian di sini bisa kita tuliskan nama sekolah. Ini nanti kebetulan ini sudah saya kasih nama sekolahan saya. Ini saya password atau saya kunci. Untuk penginputan data di sini, kalau kita kunci seperti ini, berarti nanti untuk di bagian ini memang tidak bisa dirubah, kecuali nanti kita beri kuncinya atau kita buka kuncinya. Agar ini untuk bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang bisa kita edit di bagian ini, misalnya nama, tulis namanya, kemudian nicknya berapa, kemudian mata pelajarannya apa, jenis ulangan apa, ulangan harian atau ulangan tes semester, kemudian mapel apa, materi pokoknya apa, kemudian kelasnya apa, bisa ditulis, kemudian tahunnya berapa, bisa ditulis, kemudian tanggal tes bisa ditulis, tanggal periksa bisa ditulis, kemudian KKM-nya bisa ditulis. Kalau sekarang bukan KKM, mungkin jadi SKM. Kemudian untuk tempat tanda tangan, ini nanti kita bisa bukakan. Kemudian untuk nama peserta bisa kita inputkan dari sini. Kita tuliskan nomor ini sama nama. Ini kita bisa ambil dari Excel, kemudian nanti kita copy pastekan di sini. Kalau sudah data input seperti ini, yang berikutnya adalah yaitu memasukkan jawaban anak. Tinggal kita pilih jawaban pilihan ganda maupun soal urean. Misalnya untuk jawaban pilihan ganda di sini kita tuliskan, kita lihat seperti ini. Di bagian atas ini adalah nggak usah kita tulis karena ini sama dengan yang apa yang kita input di sini tadi. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita untuk mengoreksi, kita tidak usah mengoreksi satu persatu, cukup menuliskan yaitu jawaban anak di bagian sini. Ini coba kita besarkan seperti ini. Nah, seperti ini misalnya Adi Pangaribowo. Untuk kuncinya nanti untuk jumlah soal itu bisa kita tuliskan di sini. Jumlah soalnya berapa, kuncinya bisa ditulis seperti ini. Untuk kunci ini tidak ada spasi. Usahakan hurufnya kecil semuanya. Misalnya ada jumlah soalnya 10 ya, berarti di sini 5, di sini 5. Jadi kelipatan 5. Kalau misalnya 20 berarti di sini 5, 5, 5, 5. Nah, kebetulan misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah jawaban anak kita tuliskan di sini. Nomor 1 sampai nomor 5 kita tuliskan di sini, nomor 6 sampai 10 kita tuliskan di sini, dan seterusnya. Kalau hanya jumlahnya 10, nanti otomatis di sini jumlah soal itu 10.
nilainya 100. Ini sudah otomatis. Kemudian nanti untuk jawaban, misalnya kita tulis di sini, kalau untuk ngecek jawaban apakah jawabannya sudah diinputkan semua. Ini kalau sudah berarti oke seperti ini. Kemudian nanti jawab benar itu 6. Kemudian yang ini jawab benarnya 10. Kemudian ini jawab benarnya 5. Nomor 6 sampai 10 ini kurang karena belum kita isikan. Coba kita isikan misalnya ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita isikan. Nah, di sini nanti sudah oke. Kemudian benarnya berapa? 9 misalnya. Dan seterusnya. Ini untuk koreksi soal pilihan ganda. Jadi kita nanti untuk pilihan ganda di sini tidak usah menuliskan bobot. Dengan sendirinya nanti sudah ada nilainya. Kemudian yang berikutnya adalah soal urean. Untuk soal urean ini di identitas ini di kop identitas ini sama, tidak ada perubahan. Kemudian yang di bawah sini untuk soal urean ini memang harus perlu kita koreksi secara manual. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi untuk judulnya koreksi tanpa pulpen, maksudnya kita tidak usah urat-urat untuk mendapatkan nilai akhirnya. Cukup mungkin untuk yang IC ini adalah harus manual. Nanti Bapak Ibu bisa lihat jawaban anak di IC itu kira-kira dapatnya berapa. Tentunya dengan pembobotan kita bobot dulu. Kalau soalnya misalnya hanya 3, berarti bobotnya bisa, pokoknya intinya jumlahnya harus 100. Yang 20, 40, 40 misalnya. Kalau soalnya 5, misalnya begini. Soal 5 kita tulis di sini. Misalnya ini 20, 20, ini 20, ini 30 misalnya. Kalau ingin beda, ini 10 misalnya. Nah, seperti ini. Nanti di sini juga jawabannya 100. Totalnya 100. Kemudian kalau di sini ada merah, ini berarti ini kelebihan, jumlah bobotnya 10, kita isi maksimal harus 10 ya. Ini coba kita isikan 5, nanti akan hilang. Seperti ini. Ini kita isikan 7, akan hilang. Ini kita isikan 20, merahnya akan hilang. Kemudian kalau sudah kita isikan seperti ini misalnya dapat ini dapat ini, nomor 5 dapat misalnya 12 misalnya. Nah, ini nilai akhirnya adalah, ini jumlah skornya 54, nilai akhirnya adalah 54. Nah, seperti ini. Ini untuk soal urean. Kemudian kalau sudah kita isikan dari soal pilihan ganda yang ada di sini tadi, kemudian nanti akan kita dapat jawaban benar. Kemudian di soal urean ini kita dapatkan jawaban nilai maksimumnya seperti ini. Kemudian di output ganda, output urean, output gabungan ini kita tidak usah menulis lagi Bapak Ibu. Cukup kita lihat saja nilai akhir skornya, skor akhirnya seperti ini. Misalnya pilihan ganda tadi skornya 6, nilainya 60. Skor itu berarti jawaban yang benar. Nah, di sini dengan otomatis nanti karena KKM-nya atau SKM-nya 75, maka di sini nanti dia remedial. Kemudian ini tuntas dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk analisis pilihan ganda seperti ini adalah untuk analisis butir soal. Jadi Bapak Ibu, ini kita tidak usah membuat hitungannya, nanti di sini sudah akan ada analisis butir soal. Apakah soal itu diterima ataukah soal itu ditolak, sudah ada di sini. Nah, cukup nanti memasukkan yang ada di sini di pilihan ganda dan soal urean, nanti di sini sudah ada analisisnya. Artinya apa? Kalau jawabannya seperti ini berarti soal diterima baik, berarti valid, diterima. Nah, kemudian untuk nomor 7 ini sukar, soal tidak dapat dipakai atau perlu dibuang. Jadi ini nanti untuk perbaikan kita, untuk evaluasi kita nanti perlu dipertimbangkan, soal perlu diperbaiki.
dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian nilai urean juga demikian. Ini nilai ureannya betul skornya 54, nilai 54. Dan seterusnya. Nanti akan ada kalau KKM-nya tadi 75 berarti kurang dari 75 berarti dia harus remedi. Kemudian untuk analisis butir soal urean seperti ini, valid dan sebagainya, diterima dan dipertimbangkan, ini berarti nanti perlu diganti untuk evaluasi pembuatan soal berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ada nilai pilihan ganda, ada nilai urean, mestinya nanti kita buat nilai gabungan. Nilai yaitu bobot dari pilihan ganda dan bobot dari nilai urean tadi di sini. Nah, seperti ini. Ini dengan sendirinya nggak usah menulis, sudah ada seperti ini. Ini bobot daripada yang nanti perlu kita rubah adalah di bagian sini, Bapak Ibu. Di sini kita mau untuk pilihan ganda bobotnya berapa, misalnya buat 30, di sini nanti otomatis akan 70. Kalau di sini misalnya kita buat 60, nanti di sini akan otomatis 40. Nggak usah merubah dua-duanya, cukup merubah salah satu aja, berapa persennya bobotnya. Mau dibuat bobot pilihan ganda 50, kemudian isi 50 juga bisa seperti ini. Ini di gabungan. Kemudian di bagian ini nilai remedial teaching siswa, misalnya seperti ini, tuntas. Ini kalau sudah nilai remedial, ini sudah dimasukkan nilai remedialnya di sini. Nah, nilai remedialnya di sini. Nah, seperti ini. Remedi. Kemudian nilai gabungannya di sini, nilai remedialnya nanti dimasuk, kalau masih remedialnya nanti masuk di sini. Di remedi, kemudian nilainya masukkan di sini. Nah, seperti itu untuk pengoperasian, yaitu mengenai koreksi soal tanpa menggunakan alat tulis. Saya kira demikian untuk pembuatan atau koreksi soal secara offline dengan menggunakan aplikasi berbasis Excel. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita gunakan. Dan barangkali kalau misalnya ada dari teman-teman yang akan ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan untuk menghubungi saya di nomor WhatsApp saya yang ada tertulis di deskripsi daripada YouTube di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.